Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 4 Maret. Judul dari materi kita hari ini adalah sikap yang benar selalu mendahului. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Dari kitab Bilangan bab 13 ayat 30 sampai 31. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana bisa ada dua pendapat yang berbeda untuk satu topik yang sama? Karena ada perbedaan sikap. Dan sikap itulah yang membuatnya berbeda. Mengembangkan sikap positif adalah langkah sadar pertama untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Kepemimpinan yang efektif tidak bisa dibangun tanpa bahan dasar yang sangat krusial ini. Mari kita perhatikan pernyataan tentang sikap ini yang diambil dari tindakan dan kata-kata Yosua dan Kaleb. Yang pertama, sikap kita menentukan cara kita memandang hidup. Yang kedua, sikap kita menentukan hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga, sikap kita seringkali menentukan kegagalan dan keberhasilan kita. Yang keempat, sikap kita di awal pengerjaan suatu tugas menentukan hasil akhirnya. Yang kelima, sikap kita bisa mengubah bencana menjadi berkat. Dan yang terakhir, yang keenam, sikap kita tidak otomatis baik hanya karena kita adalah orang Kristen. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, Joshua dan Kaleb adalah pemimpin bangsa Israel pada saat pulang dari negeri Mesir menuju ke tanah terjanji. Mereka berdua selalu menampilkan sikap yang positif dalam memandang semua yang ada di hadapannya. Pada saat mau masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, hampir semua orang Israel pada saat itu takut karena negeri yang akan dimasuki itu adalah negeri di mana orang-orangnya kelihatan besar, menakutkan, bahkan digambarkan sebagai makan manusia. Kaleb dan Yosua selalu membesarkan hati dan melaporkan kepada Musa bahwa negeri itu negeri yang penuh madu dan susu. Dan kita tidak perlu takut karena Tuhan ada di pihak kita. Itulah sikap iman yang luar biasa dari seorang pemimpin yang ilahi. Sikap kita dalam memandang sesuatu, bahkan dalam memandang masalah, bisa berbeda. Ketika orang bisa membangun sikap yang positif, semua masalah menjadi berkat. Ketika orang bisa membangun dan memelihara sikap yang positif, semua bencana, masalah, dan sebagainya bisa dirubah menjadi berkat. Para kader, kita pun menghadapi hal yang sama. Apapun di dunia ini bisa kita lihat dari dua sisi, negatif dan positif. Apapun, ketika kita masuk dalam suatu ruangan, kita protes, kenapa kursi ada di sebelah kanan, mestinya di sebelah kiri. Orang yang positif bisa melihat dari sisi yang lain. Wah, terima kasih, kebetulan sekali kursi ada di sebelah kanan. Dan kita bisa menambahkan lagi di sebelah kiri. Lihat, apapun di dunia ini, saudara-saudara, ketika seseorang dengan sikap yang positif memandang sesuatu, semuanya bisa menjadi susah. Tetapi ketika seseorang dengan sikap yang positif memandang sesuatu, bahkan sebuah masalah, bisa menjadi berita yang sangat menjanjikan, yang sangat menarik. Joshua dan Kaleb mengajarkan kita setidaknya ada 6 hal tadi, di mana sikap yang positif bisa membantu kita menjadi pemimpin yang sangat efektif, pemimpin yang ilahi. Sikap kita menentukan cara kita memandang hidup. Sikap kita juga menentukan hubungan kita dengan orang lain. Sikap kita seringkali menentukan kegagalan dan keberhasilan kita. Sikap kita juga pada awal pengerjaan tugas kita menentukan hasil akhirnya. Dan sikap kita mengubah bencana menjadi berkat. Dan yang terakhir yang sangat menarik buat saya, sikap kita tidak otomatis baik hanya karena kita seorang Kristen. Hati-hati, menjadi orang Kristen bukan jaminan untuk mempunyai sikap yang positif.
sikap yang baik. Menjadi orang Kristen baru nampak kalau kita punya sikap yang baik dan mengikuti jalan Tuhan. Menjadi pelayan bagi semua, mengikuti perintahnya dan menjalankan apa yang diinginkan Tuhan. Banyak hal yang harus kita pelajari. Sebagai orang Kristen, Anda dan saya dituntut untuk bisa memikul salib dan menunjukkan bahwa kita adalah murid yang setia. Dengan cara itu, kita akan selalu ingat dan selalu bisa menunjukkan sikap kita yang lebih baik. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana sikap Anda dan bagaimana cara Anda memperbaiki sikap Anda? Selamat belajar dan berlatih terus-menerus dari hari ke hari untuk mempunyai sikap yang positif, sikap yang baik, sikap orang Kristen. Tuhan memberkati kita semua. Amin.